Tak ada yang bisa membuatku bahagia tanpa dirimu. Tangerang sampai ke Bali, karena gue bantuin drummer juga, jadi kedoktrin lah tuh musik-musik popang. Kita juga namanya sebuah band wajib banget berkarya ya menurut gue tuh. Jelas wajib banget berkarya. Walaupun Norus artinya nggak ada aturan, nah fans lo harus ada aturan. Selamat datang di Sparring, Speak and Sharing, di mana kita akan berbicara dan berbagi tentang banyak hal bersama gue Foxan. It's Sparring. Jadi di tahun 2023 ini, Sparring kedatangan sebuah band yang sudah mempunyai single nih. Kita sambut aja langsung, No Rules. Selamat datang Dandi di Sparring. Akhirnya di 2003 ini Sparring kedatangan band popang, ya kan? Seneng banget gue nih, temen gue juga soalnya nih. Gimana Dan, sehat Dan? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya? Betul. Bisnis lancar? Alhamdulillah lancar. Bisnis lancar. Olahraga masih nggak nih? Masih dong, pasti. Masih harus. Olahraga. Karena gue ngeliat dia tuh kayaknya olahraganya aktif banget guys, selain ngeband nih ya kan? Jadi Dan gini Dan, gue tuh awal kenal lu kan Dan ya, main pop ya bersama Say Something. Betul. Tapi ternyata lu juga punya band nih, band No Rules nih, dan ternyata popang. Itu gimana Dan? Lu emang awalnya main pop atau sudah main pang duluan nih, popang duluan nih? Gue tuh sebenarnya emang awalnya basicnya pop tuh kan, emang dari dulu juga main musik karena otodidak, jadi masih main pop. Terus gue punya teman, dia tuh bandnya popang. Dan gitu. waktu itu gue sempat ikut tour albumnya dia selama 1 bulan dari Jawa Bali itu, dari Tangerang sampai ke Bali. Karena gue bantuin drummer juga, jadi kedoktrin lah tuh musik-musik popangnya. Ya. Nah kira setelah kembali balik ke Bekasi, sebulan kemudian kayak punya temen nih, ngenalin ke teman punya grup musik, tapi grup musiknya ini alirannya masih ya bisa dibilang pop, masih sepop juga. Masih pop juga. Terus setelah itu kita coba genre yang lain yuk gitu kan. Sebenarnya belum memutuskan untuk genre popang. Gitu. Masih jalan ngeband aja, tapi genrenya masih entar rock, entar pop, entar agak-agak keras gitu kan. Tapi ya udahlah, yang penting kita jalan dulu aja. Tapi udah No Rules apa belum nih? Belum. Oh, belum No Rules ini. Sih ya, belum. Masih ada bandnya tuh, namanya waktu itu adalah nama bandnya. Iya. Sebelum No Rules berarti. Sebelum No Rules. Oh gitu. Nah, tapi di No Rules sendiri, lu nih seorang Dandi ini, apakah waktu ngebentuk No Rules itu lu udah ada terus lu ngebentuk No Rules, atau No Rules udah ada lu baru masuk? Baru apa mungkin lu dari band yang tadi? Dari band yang tadi tuh personilnya masih sama. Oh, masih sama. Tapi dari 4 personil ini, yang satu udah cabut. Nah, apa yang tuh? Kita gitarisnya udah cabut. 4 ini kita tinggal berempat. Nah, di situ kita sama-sama bikin No Rules. Oh, gitu. Jadi bisa dikatakan No Rules itu band yang tadi sedang main pop, popang gitu-gitu. Terus ditinggal satu playernya bikin No Rules gitu. Berarti lu bisa dikatakan ya sebagai foundernya juga ya, ngebentuknya juga berarti ya? Ya, bareng-bareng sih. Bareng-bareng ya. Nah, itu personilnya siapa aja yang sekarang berarti tuh? Ada siapa aja yang di sekarang No nih? Kita berlima, ada vokalis Apit. Terus gue di drum, ada Tama di bass, rhythm ada Abi, di lead ada Andres. Jadi kita berlima. Oh, berarti memang karena awal emang udah ngeband bareng tadinya ya, sama ngeband bareng, terus ngebentuk lagi, udah enak jadi jalannya ya, nggak perlu adaptasi lagi gitu kan, dengan nama yang lebih paten nih sekarang nih. Nah, ngomongin tentang nama Dan, yang ngasih nama siapa awalnya Dan? Kalau yang ngasih nama, nyetukin nama itu ada basis kita Tama sama si Apit tuh, betul. Tapi mereka berdua nyeletuk tuh ya, karena kan kita genrenya masih belum paten tuh saat itu. Tadi itu ya. Jadi masih namanya kayak belum beraturan gitu kan genrenya. Nah, akhirnya
tidak ada aturan lah gitu, tapi kita plesetin pakai bahasa Inggris, Norus jadinya. Oh gitu. Tanpa aturan gitu. Iya. Jadi awal mula dari apa namanya krisis krisis genre. Iya, terus bener. jadi terinspirasi untuk nama. Untuk nama. Tapi berarti pas ketika nama itu udah ada, genre udah pasti nih, udah dapat nih. Udah fix nih. Udah fix. Oh iya, unik juga ya namanya. Nah, berarti sempat ada ini dong, kayak peresmian gitu dong nama gitu, terus sama dengan personil yang sekarang gitu, maksudnya pengukuhan gitu. Waktu itu ya udah sih berjalan gitu aja kan, setelah punya nama ya udah kayak fix namanya ini, genrenya ini. Dan sebelum itu kita gitarisnya pun bukan yang sekarang nih. Oh, bukan yang sekarang. Leadnya bukan yang sekarang, ada tuh gitarisnya kita waktu itu namanya Reja, waktu itu kita sama Reja. Tapi yang sekarang kita ganti Andres. Karena Andres. Reja lagi sibuk sama kegiatan yang lainnya dia. Jadi Oh gitu. Nah, namanya Bongkar Pasang, kalau menurut lu sendiri Dan, sebuah band, gimana Dan? Kalau Bongkar Pasang personil ya menurut gue sih ya emang yang bilang tadi ya apa wajar gitu. Terus juga mungkin masuknya lebih ke solid aja sih. Kita kalau ngeband kan pasti kan harus sering ketemu, pertama kan harus bisa bagi waktu, ya itu harus kita korbanin juga kan. Kalau kita emang udah komitmen buat ngeband ya berarti salah satu waktu kita harus dibagi buat ke band juga gitu. Oh iya gitu. Jadi jangan ego masing-masing jangan ego masing-masing lah gitu. Kan biasanya ada yang selalu nyibukin diri sendiri tapi kayak nggak nyempetin waktu buat band. Oh, jadi istilahnya itu punya prioritas ya? Ya, punya prioritas juga. Nah, buat band. berarti kalau bicara soal prioritas, memang personil sendiri kesibukan selain ngeband apa aja Dan? Personil masing-masing punya grup band reguleran juga sih. Oh, ternyata punya juga? Ada juga, emang reguleran buat di cafe gitu. Mereka sibuk itu juga masing-masing. Makanya kadang kalau di weekend kan biasanya mereka reguleran tuh. Kita weekend. Paling kayak latihan tuh di weekday gitu. Oh, di weekday. Nah, kalau ada event gimana tuh? Nah, kalau event kayak kita kan weekend kan biasanya kan. Ya kita rembukin juga tuh biasanya kalau. Nah, di sini yang disuka nih kayak personil kita nih kadang ada yang nggak egois juga. Ya walaupun mereka di weekend selalu ada reguleran, tapi ketika kita ada event, ya namanya event kan nggak terlalu sering juga ya. Kadang sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Ya mereka nyempetin, ya udah deh gue kalahin buat Norus, gue nggak reguleran gitu. Oh gitu ya. Oh, tapi keren juga ya. Selain gini, maksud gue ada keuntungannya juga sih ketika playernya itu ternyata punya kesibukan di musik juga. Benar. Jadi bisa lebih mengasah ya kan, secara pribadi bisa mengasah juga kan ya. Jadi nggak lupa juga gitu ibaratnya. Nggak kaku lagi lah kalau main gitu. Dan gue salutnya dari lu adalah toleransinya. Artinya gini, kan biasanya ada tuh yang ketika udah ngeband si personil main sama band lain kan kadang suka ada yang takut waktu gitu kan. Dan ternyata Norus ini punya kesadaran dari masing-masing personil untuk ya punya prioritas, di mana memang harus sama Norus, kalau emang waktunya ngamen, yang ngamen dulu gitu ya. Keren-keren, dan itu patut banget dicontoh. Berarti kan lu pas kebentuk tuh enak juga ya, berarti udah dengan personil yang sudah pernah ngeband bareng, jadi nggak perlu adaptasi lagi. Tapi kebentuknya sendiri kapan tuh? Tanggal berapa gitu, lebih tepatnya gitu? Kalau kebentuknya itu waktu salah 25 Mei. 25 Mei tahun? 2022, tahun ini. Wow. 2 tahun kemarin. Tahun kemarin. Cepet juga berarti ya? Maksudnya, enggak ya, kenapa gue bilang cepet? Karena kan setahu gue Norus ini punya single. Belum setahun, tapi udah bikin single. Luar biasa. Luar biasa. Ini patut dicontoh, sebuah band yang produktif ya kan. Bikin band, cari genrenya ya kan. Ketika udah pasti nih genrenya, langsung bikin single. Luar biasa. Nah tapi itu gimana Dan cara ayo dong teman-teman kita bikin single. Gitu gimana? Ngajaknya gitu. Ya sebenarnya lebih ke ini ya, kayak kita punya tujuan ngeband tuh apa gitu kan. Yang pertama kalau cuman kayak manggung-manggung menghibur doang sih oke, itu tujuannya, cuman kita juga namanya sebuah band wajib banget berkarya ya menurut gue tuh. Jelas wajib banget berkarya
supaya ya lu tuh ngeband ngapain sih gitu. Iya, menghibur betul. ya, oke menghibur, tapi selain menghibur tuh lu ngapain aja sih gitu kan. Ngeband tuh ya udah pasti kita harus berkarya kan. Berkarya. Karena biar bagaimanapun karya menjadi sebuah identitas dari band itu sendiri ya kan. Dengan adanya karya ya berarti lu menunjukkan lu produktif gitu ya kan. Salut buat Norulz nih ya kan. Nah, dan kalau bicara soal genre tadi Norulz sendiri. Nah, kalau personilnya sendiri dan apakah memang kan sempat krisis genre ya kan? Apakah itu gara-gara memang setiap personilnya awalnya punya genre yang berbeda? Kayak lu contoh, lu tadinya di pop, ya kan? Itu apakah setiap genrenya beda-beda playernya? Nah, itu juga sebagai alasan juga sih kenapa kita waktu itu masih krisis genre, karena kita nyari bener-bener yang pasnya di mana gitu. Karena memang yang satu yang awal kebentuk nih ya, gitaris kita tuh memang popang. Ya, popang. Terus ritme kita pop. Ya. Terus basis kita pop, vokalis kita malah dia sebenarnya pop plus ke reggae. Anak reggae ternyata. Wah, bisa ya. Tapi gimana itu? Kayak tadi ada yang pop kayak lu pada, terus ada juga bahkan vokalis lu reggae. Itu aman ketika udah main bikin popang gitu. Nah, makanya pas kita udah komitmen buat genre popang, itu semua beradaptasi tuh. Iya. Ya kayak dari vokalis kita lah yang kayak tadinya biasanya nyanyi reguleran kan dicengkok-cengkokin kan. Kalau popang kan datar-datar aja gitu kan, lantang. Ya, itu semua beradaptasi sih. Jadi harus awal kebentuk memang kita tuh ketemunya lebih banyak. Latihannya tuh lebih banyak. Oh gitu, intens gitu. Intens banget ya. Latihannya sering banget waktu awal-awal kebentuk. Oh jadi memang dibutuhkan apa ya? Yuk kita lebih ini lagi, yuk matangin lagi gitu kan, dari walaupun dengan basic yang berbeda-beda gitu kan, biar nyatu nih akhirnya berhasil lah ya kan. Popangnya nih ya kan ala Norulz. Ya, oke keren. Oke. Jangan kemana-mana, kita saat lagi bakal ngobrol bareng sang vokalis. Tetap di Sparring. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol bareng Dandi, sang drummer, sekarang kita bisa ngomong langsung nih sama sang vokalis ngebahas single dari Norulz. Apit. Selamat datang Apit di Sparring. Terima kasih Bang Foxan udah ngundang Norulz nih ke Median TV. Sparring ya? Sparring. Gue seneng banget karena akhirnya teman-teman musisi gue mampir lagi nih ke Sparring nih. Siap, kita ngobrolin musik, ngobrolin karya, paling semangat gue dah. Tau gak? Jadi gini, lu tuh 2023 baru mampir lagi karena gue tahu lu tuh lagi sibuk nih. Ya sedikit sibuk. Nah, enggak lu setiap minggu ya. Seminggu nih jadwal manggungnya gila nih. Bisa berapa kali nih Norulz update terus. Amin ya Allah. Karena memang Norulz ini lagi sibuk promo guys. Promo single terbarunya Takkan Terulang. Gue udah dengerin, keren banget. Dan gue terima kasih. Yang pastinya satu, gue langsung suka guys. Beneran ini beneran. Satu apresiasi yang sangat membanggakan. Karena gini, salah satu lagu lu itu buat gue walaupun popang, tapi gue nih walaupun gue main pop, gue langsung bisa nerima. Dan itu wah keren lah gitu, bisa diterima gitu loh maksudnya. Jadi buat kalian semua nih ya, mungkin pingin dengerin atau yang sudah dengerin udah pastinya ya, bisa langsung aja ke platform digital, semuanya nih udah ada ya. Semua ada. Ya kan, tinggal setel aja, cari aja ya kan. Takkan Terulang Norulz tuh di semua platform digital sudah tersedia ya kan. Betul. Keren banget Bit. Karena Takkan Terulang itu menjadi sebuah titik awal Norulz. Iya. Ya kan. Karya pertama Takkan Terulang. Boleh dong cerita dikit tentang Norulz nih. Tentang Norulz. Tentang Norulz. Udah tadi Norulz. Tentang single lo, tinggal single. Oke, sebenarnya agak bingung kalau takkan terulang tuh prosesnya agak ribet soalnya. Kenapa? Jadi kan awal mula kita awal banget nih. Iya, awalnya. Jadi di pertengahan Agustus kalau nggak salah. Iya. Ada salah satu teman saya. Iya. Ditinggal nikah tuh. Ditinggal nikah. Iya ya kan. Tinggal nikah, dia cerita. Akhirnya dia cerita tuh sama saya sama basi saya. Nah basi saya
tiba-tiba kepinteran mungkin dia. Wah, iya. Dia tulis tuh. Dia nulis. Akhirnya nggak lama dia nge-WhatsApp. Bang, gue punya mentahan nih. WhatsApp lo? Iya. Gue punya mentahan nih, kata dia. Coba dong lu utak-atik gimana kek, kata dia gitu. Oh gitu. Akhirnya yaudah WhatsApp. Iya. Saya utak-atik segala macam, cari nada, cari lirik. Pasti kan masih berantakan banget. Iya. Dirapihin lagi, cari nada lagi. Itu lagu tuh belum ngabarin ke yang lain. Oh, player yang lain belum tahu? Belum. Baru lu berdua-dua? Iya, baru berdua nih. Makanya ya, nanti dulu Tam. Karena belum matang banget nih, gitu kan. Nanti gua matangin banget deh, kayak gua rapihin liriknya, gua cariin nadanya segala macam. Oh, jadi tadinya itu awalnya itu basis lo ngasih ke lu, mau lu matengin dulu gitu, baru kasih kabar anak-anak gitu. Iya. Iya, akhirnya dapet. Sebenarnya saya tuh cuma dapet song awal sama pre-chorusnya aja, nadanya. Awalnya udah sebenarnya liriknya udah rapi semua. Udah rapi. Nadanya tuh belum dapet. Akhirnya rapnya tuh bingung kayak gimana ya enaknya ya. Ya mau nggak mau. Iya. Konsultasi yang lain. Player yang lain ya. Gue ada bahan nih berdua sama Tama. Ini segala macam. Gue baru dapet song sama pre-chorusnya, nadanya. Akhirnya gitaris kita si Andres, mungkin dia katanya sih lagi gabut-gabut di rumah, dapet tuh nadanya. Langsung dapet nadanya. Langsung dapet sama dia nadanya. Refnya, sisanya dia gitu. Oh iya. Lah, berarti bisa dikatakan ini lagu benar-benar kolektif ya? Iya. Basis lu bikin ceritanya ya kan gitu kan. Terus lu bikin awalnya, wah keren juga itu. Baru yang namanya band. Kolektivitasnya tuh tinggi gitu. Tapi ketika itu terbentuk, memang dari elunya udah langsung ke popang. Ada nadanya gitu, udah ya. Udah memang, wah udahlah, karena kan tadi si Dandi sempat cerita, udah sempat krisis nih ya kan, Norul sempat krisis genre. Jadi ketika ini langsung langsung aja gas, lagunya arahnya popang gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke kenapa milih popang? Biasanya kan yang kita kenal popang 2010 sampai 2013an kan kayak cepet banget. Iya betul. Kita tuh kayak nggak mau yang terlalu ngepop, nggak terlalu punk juga. Betul. Gitu. Jadinya kayak yang tengah-tengahnya gitu. Ambil tengahnya ya. Iya, kita nggak ngebuang popnya, kita nggak ngebuang punknya. Pantesan, gue bisa menerima banget gitu. Iya. Ya, kalau bahasa kitanya sendiri tuh, kita nge-labelin diri kita tuh popang modern gitu. Oh iya, jadi nggak apa-apa. Keren sih, keren. Jadi secara nggak langsung itu sedikit ngebuang idealis, tapi tetap ngebagi rata kebutuhan, sesuai kebutuhannya gitu ya. Tapi keren sih, lu udah mulai berpikir kesana juga, karena biar bagaimanapun juga, ya walaupun tidak mengkotak-kotakan setiap genre atau band lainnya, tapi terkadang kan ada band yang memang sudah idealis dengan harus begini. Tapi ada juga yang mementingkan ya pasar juga. Betul. Dan gue ngelihatnya No Rules ini ya melirik pasar juga, karena lagunya ya oke gitu, bisa diterima gitu kan. Nah mungkin ya bolehlah sedikit coba bocorannya nih, nyanyi dikit ya kan. Langsung aja kita bakal dengerin secara eksklusif nih singlenya. Langsung nih. Aja nih. Boleh. Refnya aja kali ya. Boleh, silakan. Tak ada yang bisa membuatku bahagia tanpa dirimu di sisiku. Semua yang telah kita lewati bersama takkan pernah terulang, takkan pernah terulang kembali. Ya ini ya, salut gue. Oke. Gue tuh
walaupun katanya genrenya popang, tapi dimainin akustik aja asik. Sumpah asik banget kan. Jadi langsung kayak, wah dapet ini mah. Gue yakin ini pasti bakal diterima oleh seluruh penikmat musik. Amin. Oh iya, amin, ngomongin amin. tentang penikmat musik. Fans dari Norls sendiri apa nih namanya nih? Iya. Jadi sebenarnya kita kan karena mungkin sadar diri kita masih baru ya. Iya. Cuman kita ngeliat alhamdulillahnya udah ada atensi dari orang bagus, kayak apresiasi orang bagus. Bingung mulai bingung apa ya fans kita nanti gitu. Gitu. Bingung deh, pokoknya bingung. Akhirnya ada salah satu teman kita bilang, walaupun Norus artinya nggak ada aturan, nah fans lo harus ada aturan. Oh gitu, iya. Makanya namanya Rules People. Rules People. Iya. Kayak gue bakal menjadi Rules People nih kayaknya. Karena jujur gue suka banget sama lagunya sih ya. Jadi buat kalian langsung aja dengerin di semua platform musik digital ya kan. Yes, keren banget karena bener-bener keren sih. Nah itu selama penggarapannya, apa namanya single lu ini, ada nggak gitu cerita-cerita mungkin ya lucunya atau sedihnya nih di balik penggarapan ini semua gitu? Sebenarnya banyaknya keselnya. Kenapa? Iya. Jadi kita kan kalau job kita nyerahin semua ke Dandi. Iya, Dandi. Jadi dia nyari job segala macam. Kita udah ada, ini udah matang semua nih. Lagunya, materinya semuanya. Iya, udah latihan segala macam, udah ketemu semua. Iya. Kita udah punya rencana. Ada waktu itu kita main di event. Iya. Pokoknya abis event ini kita stop dulu, istirahat dulu. Oh iya. Kita fokus ke single dulu. Karya, benar-benar. Ternyata apa tuh? Dia banyak banget ngambil job. Wow. Ya sebenarnya sih ada untungnya juga kita buat mengenalkan bandnya sebelum punya singlenya gitu kan. Iya. Sama ngeringanin duit juga. Oh iya, lumayan sih ya, benar. Iya. Buat nambah-nambahin biaya produksi. Biaya produksi. Betul. Oh jadi kendalanya bukan kendala jatuhnya itu sih ya, memang ceritanya begitu ketika sudah waktu untuk konsen ke single ternyata jobnya itu banyak, nambah terus, masuk terus gitu ya. Wah tapi wow itu berarti Norulsin bisa dikatakan band selain produktif laku keras ya. Belum punya single aja job udah numpuk ya, apalagi nanti pas udah punya single nih ya kan. Amin. Dan terbukti pas singlenya keluar kemarin ternyata jalan terus guys. Eventnya gitu kan setiap minggu berapa kali gitu kan. Nah berarti saat penggarapannya itu siapa aja? Ada nggak orang di luar Norus yang terlibat dan lu di mana proses rekamannya? Lumayan banyak sebenarnya terlibat di Takkan Terulang ini. Iya. Sebenarnya kayak kita tuh yang tadi dibilang kita nggak mau ngepop banget, nggak mau ngepang banget. Iya. Ya kan? Jadi kita cari enaknya kayak gimana nih. Ya. Jadi kita tanya-tanya deh ke senior-senior kita. Senior musisi ya. Ya kita kan nggak boleh udah bisa banget. Betul. Iya. Gitu. Iya betul. Ini ada deh. Ada dah ya. Kita harus mau nggak mau harus konsul ke yang senior juga. Konsul dulu, sharing dulu ya. Betul. Gimana nih enaknya gimana, part-partnya gimana yang enak, kita konsepinnya kayak gimana nih gitu. Gitu. Jadinya giniin aja. Cuman kalau cara senior kita ngajarin kitanya tuh ayo belajar, ayo gue kasih tahu begini, tapi nanti rekaman gue nggak mau bantu. Gitu. Iya. Lu harus gitu. Jadi secara nggak langsung tuh bener-bener harus bisa ya, karena ini lagu lu, nanti pas perform lu yang harus eksekusi gitu. Tapi ya bijak juga sih memang harus begitu, karena ya biar bagaimanapun ada aja band yang tinggal terima beres main, ya kan, mulai dari bahkan mengkonsep aransemen terus
pas tag saat rekaman itu orang lain. Iya. ada, tapi tidak untuk Nurul, ya kan? Karena biar bagaimanapun ya gue setuju cara itu, dan ternyata senior lu itu ya benar bijak, bagus seperti itu. Nah, lu sendiri rekaman di mana? Kita Norus rekaman Takan Terulang tuh di Tambun. Iya. Di Kobak tepatnya, di studio Jukebox. Oh, Jukebox, iya. Kepunyaan Bang Jack. Yoi, siapa sih nggak kenal si Jack tuh? Bang Jack udah sampai jagat raya. Iya. Apa teman-teman musisi pasti udah pada kenal, ya kan? Oke, kalau tadi kita kan udah ngobrolin soal produksinya ya kan. Nah, Takan Terulang ini kan Desember kemarin gue tuh padat banget ya kan. Januari ini Nurul ada agenda apa nih kira-kira nih? Gue pengen tahu nih. Jadi di Januari ini kita mau agak rem dulu sedikit. Ngerem sedikit. Iya. Nggak mau banyakin main dulu. Kenapa tuh? Karena kita mau fokus single kedua. Wih. Iya. Salut Nurul. Iya, karena kemarin kan Desember udah padat banget. Kita kayak kurang lebih 10 panggung kalau nggak salah. 10 panggung. Terakhir kita main di Big Bang. Iya, Big Bang Festival. Jadi di Januari ini kita agak mau rem dulu, mau main-main dulu. Kita fokusin dulu deh gitu. Karena kita udah nyiapin. Sebenarnya nyiapin kan udah banyak. Kita tuh sebenarnya udah punya target. Di pertengahan tahun 2023 ini kita minimal mini album. Wih, ini baru bagus, punya target, punya planning ya kan? Iya, harus. Jadi memacu apa ya, teman-teman jadi lebih semangat ya kan, nggak kendor nih ya kan, manggungnya kenceng, geber karnya juga kenceng, itu udah asik banget itu, kayak kalau begitu tuh nggak nganggur-nganggur. Iya, tapi kan baru planning, kita kan nggak tahu kan ya, ada apa? Ya kan, mudah-mudahan lancar dan tercapai ya kan, sesuai ekspektasi. Iya, mudah-mudahan. Amin. Tapi keren sih. Jadi memang setahu gua tuh Desember kemarin tuh Nurul rame banget ya kan jobnya kan. Jadi Desember tuh abis geber-geberin ya kan. Jadi Januari wah istirahat dulu deh sedikit-sedikit, yang ngerem dikit ya. Yang penting single keduanya nih lancar nih produksinya. Tapi gue salut sih ya, ini salah satu anak muda, nggak salah satu dong, salah rame kalian nih. Salah rame. Karena berlima. Jadi ini mereka ini adalah anak muda yang menurut gue masih muda, ya kan, masih punya kesempatan, tapi digeber terus ya kan karya-karyanya, dan itu patut dicontoh. Gue salut sama kalian, bener deh, ya kan. Nah, tapi gini, ngomongin kita kembali lagi ke soal Takan Terulang. Kalau menurut tuh Pit ya, secara pribadi, Takan Terulang versi lu, ada nggak lu momen Takan Terulang? Sebenarnya nggak jauh beda sama konsep lagunya sih. Cinta gitu. Cinta anak muda. Kalau singlenya kan tentang kayak ditinggal nikah, dia galau banget. Iya, betul. Sebenarnya nggak jauh beda. Agak relate sebenarnya. Dengan Apit? Dengan sang vokalisnya. Iya. Jadi sangat ngefeel banget kalau lagi nyanyi. Pantesan deh, bisa banget menjiwainya ya. Tapi jangan-jangan itu salah satu bumbu di mana ketika sang vokalis bisa meresapi lagunya, akhirnya bisa kebawa ke pendengar. Akhirnya laku keras. Wah. Karena kan pernah dengar juga dari salah satu musisi. Kita sebagai vokalis tuh nggak cuma nyanyi tapi curhat. Betul. Iya. Betul. Karena biar dapet feel-nya, jiwanya. Betul. Setuju sih. Jadi tersampaikan. Orang yang kan ketika kita curhat otomatis pasti ada yang mendengarkan. Nah, ternyata yang mendengarkan itu nyampe pesannya. Ya kan? Mungkin juga relate sama lagunya. Iya. Wah, salah. Tapi ternyata relate ya dengan lu ya. Iya, ternyata sama vokalis juga. Takan Terulang ini. Oke, pokoknya Apit, thank you banget nih udah mau ngobrolin tentang single terbarunya ya kan. Pokoknya sekali lagi gue ingetin buat kalian nih, jangan lupa dengerin ya kan single dari Nurul, Takan Terulang. Di semua platform musik digital udah ada. Jadi kalian tinggal cari aja. Dan yang pastinya harus secara legal, guys. Ya kan? Harus banget. Sekali lagi gue sampaikan bahwa ketika kalian mendengarkan secara legal, itu adalah salah satu bentuk apresiasi kalian
terhadap para musisi. Iya, Ya kan? betul. Jangan dibajak, jangan ngeser-ngeser lewat WA. Waduh. Gak bagus gitu. Kasihan sama musisi ya kan. Oke, pokoknya sukses terus nih buat Nurul ya kan. Apalagi mau garap single keduanya guys. Iya. Dan jangan lupa Pit, tolong nanti datang lagi ke sini. Waduh. Telepon aja. Oh siap tinggal calling. Buat sparring apa sih yang enggak? Asik ya kan. Kemarin kan agak-agak telat karena padat. Kita promo. Yo ya kan. Nanti diusahain nggak molor-molor lagi. Tapi nggak apa-apa. Gua sebenarnya kalau punya temen musisi yang memang sibuknya itu memang karena sibuk produksi, sibuk produktif, apa sibuk manggung, gue sangat senang, ya kan. Kecuali memang dibuat-buat tuh yang kayak, ini kok begini gitu kan. Tapi gue tetap ada. Tapi biar bagaimanapun gue salut sih sama Nurul ya kan, masih muda, berkarya ya kan, nggak perlu mikir panjang lebar. Aduh, langsung aja lah gas karena memang sudah niat ya kan. Sukses terus nih Nurul dengan semua project-projectnya. Thank you Median juga nih, Median TV. Semoga jadi seperti Close the Door. Amin. Oke, dan dia juga tadi terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama gua nih ya kan, sama personil nanti titip salam ya kan. Siap. Ya kan. Gua nih karena salah satu rules people. Langsung dapet rules people baru. Yo iya kan. Thank you banget ya Pip ya. Pokoknya sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat update video terbaru dari Median TV. Gue Foxan pamit. See you next time. Thank you Pit ya. Thank you Bang. Nurul.